DPRD langsung. Oke. Menunda pekerjaan Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya ditentukan akan menuai dan tidak pernah menyerah. Banyak orang dipanggil untuk melayani tapi menunda panggilan itu dengan berbagai alasan, belum siap, masih sibuk, atau nanti saja waktunya sudah tepat. Nah, emang kalau pelayanan emang dalam kamu menunda pekerjaan Tuhan emang harus bilang aku masih sibuk gini. Nah, ini kita mau belajar. Nanti kalau saja waktunya sudah tepat, namun seringkali menunda adalah bentuk ketidakhalus yang menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi jangan menunda pekerjaan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memberi kesempatan untuk melayani, itu berarti Tuhan mempercayakan bahwa kita mampu dan Ia tidak menunggu kita sempurna. Ia ingin kita melangkah dalam iman. Menunda pekerjaan Tuhan berarti menunda berkat. Ingat, menunda berkat loh. Oke. Tuhan berarti menunda berkat, pertumbuhan rohani dan kesempatan menjadi berkat untuk orang lain. Kalau orang menunda pelayanan, waktu Tuhan adalah sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan hari ini? Jangan ganggu besok, karena mungkin besok kesempatan itu sudah lewat. Pribadi, apakah aku pernah menunda untuk melayani Tuhan karena rasa takut, malas, atau sibuk? Yang kedua, apakah Tuhan ingin aku lakukan sekarang yang selama ini yang kutunda? Nah, 3, bagaimana aku bisa mulai kembali setia dan taat pada panggilannya? Oke, sesi 12, sorry. Menunda pelayanan. Amsal 3 ayat 28. Janganlah kamu berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Aku akan memberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu sekarang. Amsal 3 ayat 28. Menunda pelayanan Tuhan adalah yang sering dilakukan tanpa kita sadari. Karena kita berkata, nanti saja aku melayani kalau sudah punya waktu, atau aku tunggu siap dulu baru melayani. Nah, itu hati-hati teman-teman. Namun Tuhan tidak menunggu waktu kita siap. Ingin kita ketaatan kita sekarang. Setiap kesempatan untuk melayani adalah panggilan ilahi. Saat kita menunda, kita bukan hanya menunda pekerjaan Tuhan, tapi juga menunda berkat Tuhan dan pertumbuhan rohani kita sendiri. Hati-hati teman-teman. Ingat, pelayanan bukan beban, tetapi kehormatan. Ingat, kehormatan. Karena kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran kasih. Ingat, iblis bekerja melalui penundaan. Yang tahu kita tidak akan menolak secara langsung, tapi dia senang ketika kita berkata nanti saja. Karena nanti bisa berarti tidak pernah. Nah, hati-hati teman-teman. Tuhan memanggil kita untuk taat dan melayani sekarang. Dengan apa yang kita punya di tempat kita berada. Perenungan pribadi. Apakah aku pernah menunda pelayanan karena alasan pribadi, rasa malas, atau ketakutan? Yang kedua, apakah Tuhan ingin aku kerjakan untuk saat ini? Bagaimana aku bisa mulai melayani kembali dengan setia dan segera? Hati-hati. Oke teman-teman. Sesi ke-13. Banyaknya. Iya banyak. Sesi ke-13. Pengorbanan orang tua. Oke. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu lanjut tanah dan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, renungan. Orang tua adalah sosok yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita. Mereka mengorban tanpa pamrih, bekerja keras, menahan lelah, bahkan pengorbanan keinginan pribadi demi anaknya. Nah, pengorbanan orang tua adalah cermin kasih Tuhan untuk memberi tanpa penuntutan balas. Ingat, seringkali kita lupa berterima kasih bahwa menganggap pengorbanan mereka sebagai hal biasa. Padahal di balik setiap keberhasilan kita ada doa yang terdengar dan air mata yang tidak terlihat. Penghormatan orang tua bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap taat, menghargai dan merawat mereka dengan kasih. Tuhan memberkati anak-anak yang menghormati dan menghargai orang tuanya. Perenungan pribadi, apakah kita sudah menghargai setiap pengorbanan orang tua? Kapan berakhir kali kita ucapkan terima kasih atau menunjukkan kasih pada mereka?
Yang ketiga, apakah yang kita bisa lakukan hari ini untuk membuat orang tua kita bahagia? Dah. Sesi ke-14. Jelas suara saya masih? Yang ke-14, ujian dalam hubungan. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Renungan buat kita, setiap hubungan entah persahabatan, keluarga atau hubungan dengan pasangan pasti akan melalui ujian. Ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan dan memurnikan hati. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan konflik, perbedaan pendapat atau jarak agar kita belajar sabar dan rendah hati dan tetap mengasihi di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Disitulah kasih sejati diuji, bukan saat semuanya berjalan lancar, tetapi saat kita memilih tetap setia dan mengampuni walaupun hati terluka. Nah, jika hubungan kita berpusat pada Tuhan, setiap ujian justru menjadi alat pembentuk karakter dan dalam ikatan kasih. Tuhan ingin kita belajar bahwa hubungan yang kuat dibangun di atas iman, pengampunan, dan kesetiaan. Nah, itu yang kita belajar. Ujian dalam hubungan atau pacaran atau persahabatan atau apapun. Oke. Perenungan yang sesi 15, renungan yang terakhir. Mental kaya. Sebab setiap orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi hati tidak bersamamu. Amsal 23 ayat 7. Renungan buat kita. Mental yang kaya bukan berarti memiliki banyak uang, tetapi memiliki cara berpikir yang benar tentang berkat dalam kehidupan. Nah, bukan banyak uang, tapi bagaimana cara berpikir tentang mengelola berkat Tuhan. Orang yang memiliki mental kaya tahu bahwa kekayaan sejati bukan soal harta, melainkan soal sikap yang penuh dengan syukur. Sikap yang penuh syukur, disiplin, dan tanggung jawab. Oke. Mental yang miskin selalu merasa kurang, iri dengan orang lain, dan takut memberi. Tetapi mental yang kaya percaya bahwa Tuhan ada sumber berkat. Dan ketika kita memberi, Tuhan akan mencukupi lebih dari yang kita butuhkan. Itu mental yang kaya. Orang yang memiliki mental kaya tidak menunggu kaya baru memberi, melainkan setia mengelola yang sudah Tuhan percayakan. Rajin, jujur, tekun, dan berani bermimpi besar sambil tetap rendah hati. Nah, ingat, Tuhan tidak keberatan kita kaya, asalkan kekayaan kita menguasai hati kita. Tidak menguasai hati kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Perenungan, apakah kita sudah memiliki cara berpikir yang benar tentang berkat dan kekayaan? Yang kedua, apakah aku mudah mengeluh dan aku belajar bersyukur atas apa yang ada? Nah, bagaimana aku bisa mulai hidup dengan mental yang kaya hari ini? Nah, dari sesi 15 ini kita belajar bahwa mental yang kaya itu bukan banyak uang, tapi ucapan syukur kepada Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati dari sesi 1 sampai sesi 15.